Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min khalqi bi fadli wa karami wa khadala man syaa min khalqi bi masyiatihi wa adli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la syabiha wa la mithla wa la nidda wa hadda wa la juthata wa la aqda ala. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibina wa adimana wa qa'idana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyu wa habibuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Fa inni usitu wa nafsi bi taqwallahi aliyyil azim al-qa'il fi mahkami kitabih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebuah kewajiban bagi kita untuk senantiasa memupuk rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, marilah kita menguatkan dan meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan berjuang sekuat tenaga untuk mematuhi segala perintah dan menjauhi sejauh-jauhnya larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan tekad seperti ini, Allah pastilah akan menjaga kita dari berbagai macam hal negatif, baik yang kasat mata maupun yang tak terlihat oleh kita semua. Perlu kita sadari bahwa banyak hikmah yang bisa kita petik bersama dari setiap kepatuhan terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Di antara contoh kepatuhan pada Allah adalah dengan senantiasa menjaga kebersihan dan menjauhi perilaku hidup kotor dan tidak sehat. Begitu pentingnya perilaku ini, Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hambanya yang suci dan hidup dalam keadaan bersih dan menjaga lingkungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sabdanya, al-Islamu nadhifun fatanadzafu fa innahu la yadkhulul jannah illa nadhifun. Agama Islam itu adalah agama yang bersih, maka hendaklah kamu menjaga kebersihan, karena sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang dalam keadaan suci dan bersih. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pola hidup sehat dan bersih saat ini menjadi topik utama pembahasan di dunia ini. Dengan mewabahnya virus corona, virus yang pertama kali muncul di Wuhan, Cina ini cukup berbahaya, bahkan sampai menjangkiti umat manusia di seluruh muka bumi ini. Menghadapi situasi ini, kita harus melakukan berbagai usaha antisipatif agar virus tersebut tidak menyebar dan semakin banyak menyakiti umat manusia. Bukan kepanikan dan ketakutan tanpa diiringi ikhtiar, apalagi gampang termakan berita-berita hoax untuk menciptakan rasa aman bagi diri dan orang lain. Sudah seharusnya kita memilih sumber berita yang dapat dipercaya dan jangan mudah menyebarkan berita terkait virus corona di media sosial. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Menghadapi virus ini ada dua ikhtiar yang harus kita lakukan, yaitu ikhtiar bumi dan ikhtiar langit. Dengan melakukan tindakan fisik yang bersifat medis, dan ikhtiar langit yaitu usaha yang berhubungan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar bumi dapat dilakukan seperti melakukan standar yang sudah dilakukan atau dicanangkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan protokol kesehatan yang telah ditetapkan Menteri Kesehatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di antaranya pertama adalah memastikan secara berkala bahwa tangan kita tetap dalam keadaan dan kondisi bersih. Yang kedua, berperilaku higienis terutama dalam soal pernafasan. Yang ketiga, menjaga jarak interaksi sosial, setidaknya jaga jarak 1 meter dengan orang yang tengah berderita bersin, batuk, demam, dan lain sebagainya. Ikhtiar bumi yang keempat yaitu menghindari bersentuhan dengan mata, hidung, dan mulut. Ikhtiar yang kelima, menjaga higienitas atau kebersihan kita ketika mendatangi sebuah pasar dan lain sebagainya. Dan ikhtiar bumi yang keenam, yaitu jagalah makanan yang kita konsumsi
jaga diri dari konsumsi makanan yang tidak baik, terlebih makanan produk binatang-binatang dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu min thayyibati ma razaqnakum wa ma dzalamun walakin kanu anfusahum yadhlimun. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan tidaklah mereka menganiaya kami, dan akan tetapi mereka lah menganiaya diri mereka sendiri. Jamaah salat jamaah rahimakumullah. Selain ikhtiar bumi, ikhtiar langit juga harus kita lakukan. Di antaranya sesuai dengan maklumat yang disampaikan oleh ulama Nusantara dan juga Majelis Ulama Indonesia dan lain sebagainya. Dalam menghadapi dan menangkal virus corona, semua elemen bangsa dan masyarakat, khususnya umat Islam, untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya dengan bertaubat, memohon ampun dan meninggalkan perilaku zalim, karena bisa jadi wabah ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umat Islam semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita harus banyak-banyak berdoa dengan melafazkan qunut nazilah atau shalawat yang dibacakan untuk menangkal turunnya malapetaka. Salah satunya adalah shalawat tibil qulub. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdaniha wa shifaiha wa nurul absyar wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kemudian ada shalawat yang lain yang dianjurkan untuk menangkal virus corona ini sebagai ikhtiar langit kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Inilah beberapa ikhtiar-ikhtiar yang seharusnya kita lakukan menghadapi kondisi keadaan wabah virus corona ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua dari berbagai mara bahaya dan penyakit, dan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan agar kita semua dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari virus corona maupun virus apapun, termasuk virus angkuh yang menutupi diri kita untuk senantiasa ikhtiar secara fisik dan spiritual serta bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayuhan nas ittaqullah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar.